Saya menduga bahwa ayat, demi Tuhanmu, tidaklah mereka beriman hingga mereka berhakim kepadamu ihwal perkara yang diperselisihkan di antara mereka, ini turun berkaitan dengan peristiwa di atas. Ahmad meriwayatkan hadis itu secara terputus sanad antara Urwah dan ayahnya, yaitu Az-Zubair. Sebab Urwah tidak mendengar dari Az-Zubair, namun mendengar dari saudaranya yang bernama Abdullah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa Urwah menerima cerita dari Abdullah bin Zubair yang menerima cerita dari Az-Zubair bin Awam yang kemudian terangkailah hadis itu. Demikian pula menurut riwayat Nasai. Hadis itu diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim dari Said bin Musayyab, dia berkata, ayat itu diturunkan sehubungan dengan Az-Zubair bin Awam dan Hatib bin Abi Balta'ah. Hadis ini mursal, namun ada gunanya juga karena menyebutkan nama si Ansyar dengan jelas. Diceritakan pula sebab-sebab lain mengapa ayat ini turun. Al-Hafiz Abu Ishaq Ibrahim bin Abdurrahman meriwayatkan dari Damirah. Dia berkata, ada dua orang yang mengajukan persengketaan kepada Nabi. Beliau memenangkan yang benar dan mengalahkan yang batil. Orang yang dikalahkan menyatakan ketidakrelaannya. Temannya berkata, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, kita ingin menemui Abu Bakar As-Siddiq. Maka keduanya pun berangkat untuk menemuinya. Orang yang menang berkata, sesungguhnya kami berdua mengadukan persengketaan kami kepada Nabi dan beliau memenangkan perkaraku. Maka Abu Bakar berkata, kalian tetap dalam keputusan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Namun temannya tetap menolak keputusan dan berkata, ayo kita menemui Umar saja. Kemudian orang yang menang perkara berkata, sesungguhnya kami berdua mengadukan persengketaan kami kepada Nabi dan beliau memenangkan perkaraku, tetapi dia tidak menerimanya. Kemudian Umar bertanya kepada orang yang menolak keputusan, dan dia berkata, begitukah? Kemudian Umar masuk ke rumah dan sebentar kemudian dia keluar sambil membawa pedang yang terhunus. Lalu dia memenggal leher orang yang menolak keputusan hingga tewas. Maka Allah menurunkan ayat, demi Tuhanmu, mereka tidaklah beriman. Dan sesungguhnya apabila kami mewajibkan atas mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah dari kampung halamanmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali segelintir orang di antara mereka. Seandainya mereka melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka, niscaya hal itu lebih baik dan lebih mengokohkan mereka. Ayat 66. Dan jika demikian, niscaya kami akan memberi mereka pahala yang besar dari sisi kami. Ayat 67, dan niscaya kami akan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Ayat 68. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu bersama orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan syalihin. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ayat 69. Itulah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Ayat 70. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal mayoritas manusia bahwa apabila mereka disuruh mengerjakan beberapa larangan yang mereka kerjakan, niscaya mereka tidak akan melakukannya, sebab karakter mereka yang hina terbentuk untuk menyalahi perintah, dan ini merupakan bagian dari pengetahuan Allah yang maha suci mengenai perkara yang tidak terjadi. Jadi, Dia pun maha mengetahui terhadap perkara yang telah dan akan terjadi. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya apabila kami mewajibkan atas mereka, bunuhlah dirimu. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al-Masi, dia berkata, tatkala ayat, dan sesungguhnya apabila kami mewajibkan atas mereka, bunuhlah dirimu, maka para sahabat Rasulullah berkata, jika Rabb kita menyuruh hal itu kepada kita, niscaya kita akan melaksanakannya. Kemudian ucapan itu sampai kepada Rasulullah, maka beliau bersabda, sungguh keimanan yang menetap dalam kalbu pemiliknya itu adalah lebih kokoh daripada gunung yang menjulang. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Syuraih ibnu Ubaid, dia berkata, tatkala Rasulullah membaca ayat,
dan sesungguhnya apabila kami mewajibkan atas mereka, bunuhlah dirimu. Maka Rasulullah menunjukkan ayat ini kepada Abdul bin Kawah seraya bersabda, seandainya Allah mewajibkan hal itu, niscaya hal ini dilakukan oleh sebagian yang kecil itu, maksudnya Ibnu Rawahah. Oleh karena itu, dia berfirman, seandainya mereka melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka, yakni seandainya mereka melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, niscaya hal itu lebih baik bagi mereka, daripada menyalahi perintah melakukan larangan, dan lebih mengokohkan. Menurut As-Sadi, lebih membenarkan. Dan jika demikian, niscaya kami akan memberi mereka pahala yang besar, yakni surga, dari sisi kami dan niscaya kami akan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus, di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, syiddiqin, syuhada, dan syalihin. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Maksudnya, barang siapa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya serta meninggalkan apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan menempatkannya di negeri kemuliaannya serta menjadikannya sebagai teman para nabi dan teman orang-orang yang derajatnya ada di bawah mereka, yaitu kaum syiddiqin, syuhada, dan syalihin, orang-orang yang bagus, baik perilaku lahiriah maupun batiniah mereka. Kemudian Allah memuji mereka, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, tiada seorang nabi yang sakit melainkan dia disuruh memilih antara teman di dunia atau teman akhirat. Dalam rintihan yang membawa beliau kepada kematian, ia bergumam dengan suara yang sangat parau. Aku mendengar beliau mengatakan, bersama orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, syiddiqin, syuhada, dan syalihin. Saya pun tahu bahwa beliau diberi pilihan. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Itulah makna sabda Nabi yang dikemukakan dalam sebuah hadis, ya Allah, teman yang maha tinggi. Beliau mengucapkannya 3 kali. Kemudian beliau pun wafat. Semoga shalawat dan salam Allah tercurah kepadanya. Abu Bakar bin Mardawi meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, seseorang datang kepada Rasulullah. Lalu bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih kucintai daripada cintaku kepada diriku sendiri, lebih kucintai daripada terhadap istriku, dan lebih kucintai daripada terhadap anakku. Sesungguhnya ketika aku berada di rumah, aku senantiasa teringat kepadamu dan karena tak tahan menanggungnya, maka aku pun datang untuk menemuimu dan melihatmu. Jika aku teringat akan kematian kita, terhenyaklah aku lantaran engkau masuk surga dan berada di tempat tinggi bersama para nabi, sedangkan andaikan aku masuk surga aku pun khawatir tak akan melihatmu. Nabi tidak menanggapi pernyataan orang itu hingga turunlah ayat, barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, syiddiqin, syuhada, dan syalihin. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Dalam Sahih Muslim ditegaskan dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia berkata, saya menginap di rumah Nabi. Saya membawakan air untuk wudhu dan keperluan beliau. Beliau berkata kepadaku, ayo memohonlah. Maka aku berkata, ya Rasulullah, aku mohon agar aku menjadi temanmu di surga. Nabi bersabda, ada permohonan lainnya. Aku menjawab, hanya itu. Nabi bersabda, maka tugasilah dirimu dengan banyak bersujud. Allah berfirman, itulah karunia dari Allah, yakni dari sisi Allah dan berkat rahmat-Nya, sebab Dialah yang memberi mereka nikmat itu, bukan karena amalnya. Dan cukuplah Allah yang maha mengetahui, yakni maha mengetahui siapa yang berhak mendapat hidayah dan taufik. Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, majulah kelompok demi kelompok,
atau majulah secara bersama-sama. Ayat 71. Dan sesungguhnya di antara kamu ada orang yang berlambat-lambat. Jika suatu musibah menimpamu, maka dia berkata, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan nikmat kepadaku karena saya tidak datang bersama mereka. Ayat 72. Dan jika kamu mendapat karunia dari Allah, niscaya dia mengatakan seolah-olah tidak pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Duhai, kiranya aku bersama mereka sehingga aku beroleh kemenangan yang besar. Ayat 73. Maka hendaklah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah, lalu dia terbunuh atau menang, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Ayat 74. Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman supaya bersiap siaga terhadap musuh mereka. Kesiagaan dengan menyiapkan persenjataan dan perlengkapan akan menimbulkan rasa takut pada pihak musuh, menyuruh untuk memperbanyak jumlah personel yang berangkat perang di jalan Allah, kelompok demi kelompok, atau majulah secara bersama-sama, yakni secara keseluruhan. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya di antara kamu ada orang yang berlambat-lambat, yakni ada yang tidak ikut berjihad dan ada pula yang berlambat-lambat, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, semoga Allah menimpakan keburukan kepadanya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman guna memberitahukan ihwal kaum munafik yang tidak ikut berjihad, jika suatu musibah menimpamu, berupa kematian, gugur sebagai syuhada, dan kekalahan dari musuh guna mendapatkan suatu hikmah yang diketahui Allah, maka dia berkata, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan nikmat kepadaku karena saya tidak datang bersama mereka, yakni hadir dalam peristiwa perang. Hal itu dianggapnya sebagai nikmat Allah yang dianugerahkan kepadanya. Dia tidak mengetahui pahala kesabaran dan kematian syahid jika dia gugur yang luput dari tangannya. Dan jika kamu mendapat karunia dari Allah, seperti pertolongan dan ghanimah, niscaya dia mengatakan seolah-olah tidak pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia, yakni seolah-olah dia tidak seagama denganmu dan mengatakan, duhai, kiranya aku bersama mereka sehingga aku beroleh kemenangan yang besar, sehingga saya beroleh bagian seperti mereka, dan inilah tujuan akhirnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, maka hendaklah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat berperang di jalan Allah, yakni orang mukmin yang menjauhi peperangan dan menjual agamanya dengan harta dunia yang sedikit. Hal itu tiada lain disebabkan kekafiran mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang berperang di jalan Allah, lalu dia terbunuh atau menang, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Yakni, setiap orang yang terbunuh atau mendapat kemenangan, maka baginya pahala yang besar pada sisi Allah. Hal itu ditegaskan dalam Sahihain, Allah menjamin kepada orang yang berjihad, berperang, di jalan Allah, jika dia gugur, maka dia akan memasukkannya ke dalam surga atau dia akan mengembalikannya ke rumahnya tempat dia berasal dengan membawa pahala atau ghanimah, hadis Bukhari dan Muslim. Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah guna membela kaum yang lemah baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang mengatakan, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang penduduknya zalim, berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu juga. Ayat 75. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir berperang di jalan tagut. Maka perangilah kaki tangan setan, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ayat 76. Allah Ta'ala mendorong orang-orang yang beriman supaya berjihad di jalannya dan berusaha menyelamatkan kaum mustadafin, kaum yang lemah, di Mekah baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang terpaksa untuk tinggal di sana. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang mengatakan, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri, Mekah, yang penduduknya zalim, berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu juga.
yakni taklukkanlah seorang pelindung dan penolong untuk kami dari sisimu. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, saya dan ibu saya termasuk kaum mustad'afin. Kemudian Allah berfirman, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir berperang di jalan tagut. Maksudnya, kaum mukmin itu berperang dalam rangka ketaatan kepada Allah, sementara kaum kafir berperang dalam rangka ketaatan kepada setan. Kemudian Allah memotivasi kaum mukmin agar memerangi musuh-musuhnya melalui firman-Nya, maka perangilah kaki tangan setan, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu, dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Tatkala berperang difardukan kepada mereka, tiba-tiba segolongan mereka takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah atau lebih takut lagi. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa Engkau mewajibkan berperang kepada kami, mengapa Engkau tidak menangguhkannya sampai ke lain waktu? Katakanlah, kesenangan dunia itu sejenak dan kesenangan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Ayat 77. Dimanapun kamu berada, kematian akan menemuimu, walaupun kamu berada di dalam benteng yang kokoh. Jika mereka mendapat kebaikan, maka mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa keburukan, mereka mengatakan, ini karena ulahmu. Katakanlah, semuanya itu dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu nyaris tidak dapat memahami pembicaraan? Ayat 78. Kebaikan apa saja yang kamu peroleh, maka dari sisi Allah, dan keburukan apa saja yang menimpamu maka itu karena ulahmu sendiri. Dan kami mengutusmu kepada manusia sebagai Rasul. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ayat 79. Pada permulaan Islam, ketika kaum mukmin berada di Mekah, mereka diperintahkan mendirikan sholat dan zakat meskipun tidak mencapai nisyabnya. Mereka juga diperintahkan untuk menolong kaum muslim yang miskin, berlapang dada, dan memaafkan kaum musyrik sampai waktu yang ditentukan. Hati mereka terbakar oleh keinginan untuk memerangi musuh-musuh mereka guna menuntut balas. Namun, jumlah mereka masih sedikit, perlengkapannya belum memadai, dan mereka pun berada di tanah haram. Oleh karena itu, jihad baru disyariatkan di Madinah yang menjadi negeri yang solid dan tempat kaum Ansyar. Tatkala mereka diperintahkan berperang, sebagian mereka berkeluh kesah dan ketakutan sekali dalam menghadapi manusia, ya Tuhan kami, mengapa Engkau mewajibkan berperang kepada kami, mengapa Engkau tidak menangguhkannya sampai ke lain waktu, yakni Engkau akhirkan penetapan kefarduannya ke waktu lain. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf dan para sahabatnya menemui Nabi di Mekah. Mereka berkata, wahai Nabi Allah, dahulu kami orang-orang yang mulia, namun kami sebagai orang musyrik. Setelah kami beriman, maka kami menjadi orang hina. Maka Nabi bersabda, aku diperintahkan untuk memberi maaf, berlapang dada, maka janganlah kamu memerangi kaum musyrik. Setelah Allah menghijrahkannya ke Madinah, maka dia menyuruhnya berperang, lalu mereka menahan diri. Maka Allah menurunkan ayat, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Nasai, Al-Hakim, dan Ibnu Mardawi dari hadis Ali bin Al-Hasan bin Syakik. As-Sadi berkata, mereka belum lagi diberi kewajiban kecuali sholat dan zakat. Lalu mereka memohon kepada Allah agar mereka diwajibkan berperang. Setelah berperang diwajibkan kepada mereka, tiba-tiba segolongan dari mereka takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah atau lebih takut lagi. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa Engkau mewajibkan berperang kepada kami, mengapa Engkau tidak menangguhkannya sampai lain waktu, yakni kematian. Maka Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, kesenangan dunia itu sejenak dan kesenangan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun.
Maksudnya, amalmu tidak akan dizalimi sedikit pun, namun dipenuhi dengan imbalan yang sepenuhnya. Pernyataan ini dimaksudkan untuk menghibur mereka karena tidak memiliki dunia dan untuk mendorong mereka agar meraih akhirat sehingga bersemangat untuk berjihad. Dalam hal ini Abu Musyar bersenandung, tiada gunanya dunia bagi yang tak memiliki. Bagian di negeri abadi dari Yang Maha Suci. Jika dunia dikagumi oleh tokoh-tokoh maka sesungguhnya kesenangan dunia itu sedikit dan akan cepat sirna. Firman Allah Ta'ala, dimanapun kamu berada, kematian akan menemuimu, walaupun kamu berada di dalam benteng yang kokoh. Yakni, kamu semua pasti mati, sebagaimana Allah berfirman, setiap diri akan merasakan kematian. Maka setiap orang memiliki ajal yang telah dipastikan dan waktu yang ditetapkan. Firman Allah Ta'ala, walaupun kamu berada dalam benteng yang kokoh, sehingga tidak perlu merasa takut. Namun, benteng itu tidak akan dapat menjaga datangnya kematian. Zuhair bin Abi Sulma berkata, barang siapa yang gentar terhadap aneka sebab kematian, pasti ia menjangkaunya jua, walaupun dia memanjat ke langit dengan tangga. Firman Allah Ta'ala, jika mereka mendapat kebaikan, yakni kesuburan, rezeki, buah-buahan, tanaman pangan, anak-anak, dan sebagainya, maka mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika kamu ditimpa keburukan, seperti pailit, kekeringan, kekurangan buah-buahan dan tanaman pangan, mereka mengatakan, ini karena ulahmu, maksudnya bersumber dari kamu, disebabkan kami mengikuti kamu, dan tunduk kepada agama kamu. Allah Ta'ala berfirman ihwal kaum Fir'aun, kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersamanya, Surat Al-A'raf, ayat 131. Demikian pula yang dikatakan oleh orang-orang yang masuk Islam hanya secara lahiriah, padahal sesungguhnya mereka terpaksa memeluknya. Jika kebaikan seperti kesuburan tanaman pangan, binatang ternak, kuda, dan istri-istrinya melahirkan anak-anak lelaki menghampiri mereka, maka mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan apabila mereka ditimpa keburukan, seperti kekeringan dan kekurangan harta kekayaan dan anak, maka mereka menimpakan kesialan kepada Muhammad. Mereka mengatakan, ini karena ulahmu, lantaran kami meninggalkan agama kami dan mengikuti Muhammad sehingga kami mendapat bencana. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, katakanlah, semuanya itu dari sisi Allah. Semuanya itu terjadi menurut ketetapan Allah dan takdirnya. Dialah yang memberi perlakuan terhadap orang baik dan durhaka, mukmin dan kafir. Ibnu Abbas berkata, katakanlah semuanya itu, yakni kebaikan dan keburukan, adalah dari sisi Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman untuk mengingkari ucapan mereka yang bersumber dari keraguan dan kebimbangan, kekurangan ilmu dan pengetahuan, dan melimpahnya kebodohan serta kezaliman, maka mengapa orang-orang itu nyaris tidak dapat memahami pembicaraan? Kemudian Allah Ta'ala berfirman sambil menghitabi Rasulullah padahal yang dimaksud olehnya adalah seluruh manusia sehingga diperolehlah jawaban. Firman-Nya, kebaikan apa saja yang kamu peroleh, maka dari sisi Allah, yakni berkat karunia, anugerah, kedermawanan, kelembutan, dan kasih sayangnya, dan keburukan apa saja yang menimpamu maka itu karena ulahmu sendiri, yakni bersumber dari dirimu dan perbuatanmu. Allah Ta'ala berfirman, dan musibah apa saja yang menimpamu, maka ia disebabkan oleh apa yang diusahakan oleh tanganmu, dan dia memaafkan banyak kesalahan yang lainnya. Dalam kitab Sahih dikatakan, demi yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, tidaklah seorang mukmin mendapat kesusahan, kesedihan, dan kepayahan, kelelahan, bahkan terkena duri melainkan Allah akan menjadikannya sebagai penebus atas aneka kesalahannya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mutraf bin Abdillah, dia berkata, apakah yang kalian maksud dengan takdir?
Cukupkah bagimu keterangan dalam surat An-Nisa, yang berbunyi, dan apabila mereka ditimpa suatu kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah dan ini dari sisimu, yakni, disebabkan oleh dirimu. Demi Allah, mereka tidak menyerahkannya kepada takdir padahal mereka telah diperintah dan mereka pun memiliki kejadian akhir berdasarkan takdir itu. Ini merupakan pendapat yang kuat dan kokoh untuk menolak paham Qadariyah, juga paham Jabariyah. Penjelasan yang luas mengenai hal ini ada dalam kajian lain. Firman Allah Ta'ala, dan kami mengutusmu kepada manusia sebagai Rasul, yakni kamu menyampaikan kepada mereka syariat Allah, apa yang disukai dan diridainya, dan apa yang dibenci dan ditolaknya. Cukuplah Allah yang menjadi saksi, bahwa sesungguhnya engkau adalah utusan Allah, sebagai saksi ihwal hubungan antara kamu dengan mereka, mengetahui apa yang disampaikan olehmu kepada mereka dan kebenaran apa saja yang mereka tolak darimu karena kafir dan ingkar. Barang siapa yang menaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka, ayat 80. Mereka mengatakan ketaatan. Namun, apabila mereka pergi dari sisimu, maka sebagian mereka mengatur siasat pada malam hari yang berbeda dengan yang telah dikatakan. Allah menulis siasat mereka. Maka berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai wakil, ayat 81. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa barang siapa yang menaati hamba dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang mendurhakainya, berarti dia mendurhakai Allah. Hal itu tiada lain karena apa yang dikatakannya adalah wahyu belaka. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa taat kepadaku, berarti dia menaati Allah. Barang siapa menaati amirku, berarti dia menaatiku. Dan barang siapa mendurhakai amir, berarti dia mendurhakaiku. Dalam Sahihain, hadis ini diterima dari Al-Masih. Firman Allah Ta'ala, dan barang siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka. Maksudnya, tugasmu hanyalah menyampaikan risalah. Barang siapa yang mengikutimu, maka dia akan berbahagia dan selamat serta kamu pun beroleh pahala yang sama dengan pahala orang yang mengikuti risalahmu. Barang siapa yang berpaling darimu, maka dia akan merugi dan kamu tidak memiliki wewenang sedikit pun terhadap persoalannya. Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia beroleh petunjuk. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya tiada memudaratkan melainkan terhadap dirinya sendiri. Firman Allah Ta'ala, mereka mengatakan ketaatan. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal kaum munafik bahwa mereka menonjolkan persetujuan dan ketaatan, namun, apabila mereka pergi dari sisimu, maka sebagian mereka mengatur siasat pada malam hari yang berbeda dengan yang telah mereka katakan. Yakni, mereka merancang gerakan rahasia pada malam hari di antara mereka yang berbeda dengan apa yang mereka perlihatkan kepadamu. Maka Allah Ta'ala berfirman, Allah menulis siasat mereka. Allah mengetahuinya dan menuliskannya untuk membalas mereka melalui perintah pencatatan kepada dua malaikat penulis. Maksudnya, Allah Ta'ala mengetahui penyimpangan dan kedurhakaan yang mereka sembunyikan setelah sebelumnya mereka menonjolkan ketaatan, dan Dia akan membalas perbuatan mereka itu. Penggalan ini senada dengan firman Allah, dan mereka berkata, kami beriman kepada Allah dan Rasul serta kami pun taat. Firman Allah, maka berpalinglah dari mereka, yakni biarkanlah dan santunilah mereka, janganlah kamu menyingkapkan rahasia mereka, dan jangan pula takut terhadap mereka. Dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai wakil, yakni cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung bagi orang yang berserah diri dan kembali kepadanya. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran?
Seandainya ia bukan berasal dari sisi Allah, niscaya mereka menemukan pertentangan yang banyak di dalamnya. Ayat 82. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita ihwal keamanan atau ketakutan, maka mereka menyebarkannya. Dan apabila mereka mengembalikannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, niscaya orang-orang yang berkehendak untuk menggalinya dapat mengetahui dari mereka. Kalaulah tiada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu mengikuti setan kecuali segelintir orang. Ayat 83. Allah Ta'ala memerintahkan untuk merenungkan Al-Quran dan memahami maknanya. Allah melarang mereka berpaling dari Al-Quran, konsep-konsepnya yang muhkam, artinya ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, tidak samar lagi, dan ungkapannya yang komunikatif. Allah juga memberitahukan kepada mereka bahwa di dalam Al-Quran itu tiada ikhtilaf, perbedaan, kekacauan, dan kontradiksi karena ia merupakan kebenaran yang diturunkan dari Yang Maha Benar. Kemudian Allah berfirman, seandainya ia bukan berasal dari sisi Allah, yakni jika Al-Quran mengandung ikhtilaf, perbedaan, seperti dikatakan oleh kaum musyrik dan kaum munafik secara sembunyi-sembunyi, niscaya mereka menemukan kontradiksi yang banyak. Maksudnya, Al-Quran itu bebas dari ikhtilaf, perbedaan. Ia dari sisi Allah, sebagaimana dia memberitahukan ihwal para ahli ilmu tatkala mereka mengatakan, kami beriman kepadanya, semua isinya adalah dari sisi Tuhan kami. Maksudnya, ayat yang muhkam, artinya ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, dan mutasyabih adalah hak. Lalu mereka mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam, artinya ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, tidak samar lagi, sehingga mereka pun beroleh petunjuk, sementara kaum yang sesat mengembalikan yang muhkam, artinya ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, kepada yang mutasyabih sehingga mereka pun tersesat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Umar bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, saya dan saudara saya duduk dalam sebuah majelis. Aku tidak berkeinginan untuk memiliki harta kekayaan yang banyak. Saya dan saudara saya pun menyimak dengan konsentrasi. Tiba-tiba beberapa orang sahabat Rasulullah yang senior berada di beberapa pintu majelis. Saya enggan untuk meninggalkan mereka, maka kami pun duduk menepi. Tatkala mereka menuturkan salah satu ayat Al-Quran, maka mereka berdebat hingga suaranya meninggi. Maka Rasulullah pun keluar dengan marah hingga wajahnya memerah. Sambil melemparkan tanah kepada mereka, beliau bersabda, hai orang-orang, tenanglah. Karena perbuatan inilah, maka umat-umat sebelum kamu binasa, karena mereka menyalahi nabinya dan menjadikan sebagian kitab untuk menghantam kitab yang lain. Sesungguhnya Al-Quran itu tidak diturunkan dalam keadaan sebagiannya mendustakan sebagian yang lain, namun sebagiannya itu membenarkan bagian yang lain. Bagian Al-Quran mana saja yang kamu ketahui, maka amalkanlah ia dan bagian yang tidak kamu ketahui, serahkanlah kepada ahlinya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasai dari hadis Hamad bin Zaid. Firman Allah Ta'ala, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, maka mereka menyebarkannya. Penggalan ini merupakan pengingkaran terhadap orang yang menyebarkan persoalan apa saja secara tergesa-gesa tanpa mengkajinya terlebih dahulu. Muslim meriwayatkan dalam bagian pendahuluan kitab sahihnya dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda, cukuplah disebut pendusta orang yang mengatakan segala sesuatu yang ia ketahui. Dan di dalam Sahihain, dari Mughirah bin Syubah bahwa Rasulullah bersabda, seburuk-buruk teman ialah yang suka berkata-kata. Dan dari hadis yang disepakati kesahihannya disebutkan, Umar bin Khattab mendapat berita bahwa Rasulullah menceraikan istri-istrinya. Maka dia pun pergi dari rumahnya menuju masjid. Di sana orang-orang pun membicarakan hal itu. Umar tidak dapat menahan diri hingga dia meminta izin untuk masuk ke rumah Nabi guna meminta alasan beliau. Umar berkata, apakah engkau mencerai istri-istrimu? Beliau menjawab, tidak.
Umar berkata, Allah Maha Besar. Menurut riwayat Muslim, aku, Umar, berkata, apakah engkau mencerai mereka? Beliau menjawab, tidak. Maka aku berdiri di pintu masjid, lalu aku berkata dengan sekeras-kerasnya, Rasulullah tidak menceraikan istri-istrinya. Maka diturunkanlah ayat, dan apabila datang kepada mereka suatu berita ihwal keamanan atau ketakutan, maka mereka menyebarkannya. Dan apabila mereka mengembalikannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, niscaya orang-orang yang berkehendak untuk menggalinya dapat mengetahui dari mereka. Maka aku menggali informasi itu dari Rasulullah. Firman Allah Ta'ala, niscaya kamu, semua, mengikuti setan kecuali segelintir orang. Demikian menurut penafsiran Qatadah. Namun, menurut penafsiran Ibnu Abbas, niscaya kaum mukmin mengikuti. Penafsiran Ibnu Abbas ini lebih sahih. Wallahu alam. Maka berperanglah di jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Doronglah kaum mukmin. Mudah-mudahan Allah menolak bencana dari orang-orang kafir, dan Allah adalah sangat hebat bencananya dan sangat berat siksanya. Ayat 84. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka ia akan memperoleh bagian darinya. Dan barang siapa yang memberikan syafaat yang buruk, maka ia akan memperoleh beban darinya. Adalah Allah Maha memelihara segala sesuatu. Ayat 85. Apabila kamu diberi suatu penghormatan, maka balaslah dengan penghormatan yang lebih baik daripadanya atau balaslah penghormatan itu. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan atas segala sesuatu. Ayat 86. Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Sungguh Dia akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi adanya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ayat 87. Allah Ta'ala menyuruh hamba dan Rasul-Nya, Muhammad, supaya beliau sendiri terjun langsung berperang. Barang siapa menolak berperang, maka dia tidak berwenang untuk menghukum dia karenanya. Oleh karena itu, Allah berfirman, tidaklah kamu dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Ishaq, dia berkata, saya bertanya kepada Al-Bara bin Azib, apakah orang yang menyerang kaum musyrik sendirian termasuk orang yang menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan? Bara menjawab, tidak. Ishaq berkata, sesungguhnya Allah telah mengutus Rasul-Nya dan Dia berkata, maka berperanglah di jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Bara menjawab, ayat ini diturunkan sehubungan dengan nafkah. Firman Allah Ta'ala, doronglah kaum mukmin untuk berperang dan menyukainya, sebagaimana beliau katakan dalam peristiwa Badar sambil mengatur barisan, bangkitlah untuk menuju surga yang luas seluas langit dan bumi. Keterangan yang berkaitan dengan itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, sesungguhnya di surga itu ada 100 peringkat yang disediakan Allah bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jarak antara peringkat yang satu dengan yang lain sejauh jarak antara langit dan bumi. Jika kamu memohon kepada Allah, maka memohonlah surga Firdaus, ia berada di tengah surga dan paling tinggi dan di atasnya terdapat Arsy Ar-Rahman. Dari surga Firdauslah sungai-sungai surga mengalir. Firman Allah, mudah-mudahan Allah menolak bencana dari orang-orang kafir, karena kamu telah mendorong mereka untuk berperang sehingga bangkitlah keinginannya untuk mengalahkan musuh serta untuk mempertahankan kemuliaan Islam. Firman Allah Ta'ala, dan Allah sangat hebat bencananya dan sangat berat siksanya, berarti Dia Maha Kuasa atas mereka di dunia dan di akhirat, sebagaimana Allah berfirman, demikianlah, apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Surat Muhammad, ayat 4. Firman Allah Ta'ala, barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka ia akan memperoleh bagian darinya.
yakni, barang siapa yang mengupayakan sesuatu lalu ia melahirkan kebaikan, maka dia memiliki bagian dari kebaikan itu. Dan barang siapa yang memberikan syafaat yang buruk, maka ia akan memperoleh beban darinya. Maksudnya, baginya dosa jika perbuatan yang diupayakan dan diniatkannya itu membuahkan keburukan. Dalam Sahih ditegaskan dari Nabi bahwa beliau bersabda, "Berikanlah syafaat, niscaya kamu beroleh ganjaran." Dan Allah akan memutuskan melalui lisan nabinya keputusan yang dia kehendaki. Mujahid bin Jabir berkata, ayat ini diturunkan ihwal memberi dan menerima syafaat di antara manusia. Firman Allah Ta'ala, adalah Allah Maha memelihara segala sesuatu. Mukita artinya, Maha memelihara. Ada pula yang mengartikan, Maha menyaksikan, ada yang mengartikan, Maha memperhitungkan. Firman Allah Ta'ala, apabila kamu diberi suatu penghormatan, maka balaslah dengan penghormatan yang lebih baik darinya atau balaslah penghormatan itu. Maksudnya, apabila seorang muslim menyampaikan salam kepadamu, maka jawablah dengan salam yang lebih utama daripada yang telah diberikannya atau jawablah dengan salam yang sama. Penambahan salam adalah sunnah, sedang menjawab dengan salam yang sama adalah fardu. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Salman Al-Farisi, dia berkata, ada seseorang datang kepada Nabi sambil mengatakan, "Assalamu alaika, ya Rasulullah." Maka Nabi menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullah." Kemudian datang lagi yang lain dan mengatakan, "Assalamu alaika, ya Rasulullah." Maka Rasulullah menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Kemudian datang yang lain lagi dan dia mengatakan, "Assalamu alaika, ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh." Maka Nabi menjawab, "Wa'alaika." Maka orang itu bertanya, "Wahai Nabi Allah, demi ayah dan ibuku, si fulan dan si fulan datang kepada engkau sambil memberi salam. Lalu engkau menjawab dengan salam yang lebih banyak daripada jawaban yang diberikan kepadaku, mengapa?" Maka beliau bersabda, "Karena kamu tidak menyisakan sedikit pun untuk jawabanku." Allah Ta'ala berfirman, "Jika kamu diberi salam dengan suatu salam, maka jawablah dengan salam yang lebih baik, atau jawablah dengan salam yang sama." Maka kami menjawabnya dengan, "Alaika." Hadis itu menunjukkan bahwa di dalam salam tiada lagi penambahan kecuali seperti ini, "Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh." Karena kalau ada ketentuan salam yang melebihi itu, niscaya Rasulullah menambahinya. Jika seorang muslim menyampaikan salam secara penuh seperti yang disyariatkan dalam memberi salam, maka jawablah dengan salam yang sama dengan yang dia sampaikan. Dan janganlah memulai salam apalagi menambahinya kepada ahli dzimmi, artinya berarti warga non-muslim yang menjadi warga negara Islam, tunduk dan patuh terhadap aturan Islam. Namun jawablah salam mereka dengan ketentuan seperti yang ditegaskan dalam Sahihain dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Jika orang Yahudi memberi salam kepadamu, maka sesungguhnya yang dikatakan olehnya ialah, Assalamu alaikum, mampuslah kamu, maka jawablah, wa alaika, semoga menimpa kamu." Hadis Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas berkata, jika ada makhluk Allah yang memberi salam kepadamu, maka jawablah salamnya walaupun dia seorang majusi, penyembah api. Hal itu karena Allah berfirman, maka jawablah dengan salam yang lebih baik daripadanya atau balaslah dengan salam yang sama. Hasan Basri berkata, memberi salam hukumnya sunnah, sedang menjawabnya wajib. Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh para ulama terkemuka, yaitu bahwa menjawab salam wajib diberikan oleh setiap orang yang menerima salam. Jika dia tidak menjawab, maka berdosa sebab dia menyalahi perintah Allah yang berbunyi, maka jawablah dengan salam yang lebih baik daripadanya atau balaslah dengan salam yang sama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya yang sampai kepada Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Demi zat yang diriku ada dalam kekuasaannya. Kamu tidak akan masuk surga hingga kamu beriman dan tidak dikatakan beriman hingga kamu saling mencintai."
Maukah kamu kutunjukkan pada sesuatu yang apabila kamu mengerjakannya, niscaya kamu saling mencintai? Masyarakatkanlah salam di antara kamu. Firman Allah Ta'ala, Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, merupakan pemberitahuan untuk mengesahkan dan mentauhidkan ketuhanannya dari seluruh makhluk. Penggalan ini mengandung sumpah yang diutarakan dalam ayat, sungguh, Dia akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi adanya. Lam, di situ menunjukkan sumpah. Firman Allah, Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, merupakan berita dan sumpah bahwa Dia akan mengumpulkan orang-orang terdahulu dan yang kemudian dalam satu tataran. Lalu setiap orang akan dibalas menurut amalnya. Firman Allah, siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Yakni, tidak ada seorang pun yang lebih benar perkataan, berita, janji, dan ancamannya selain Allah. Maka tiada Tuhan melainkan Dia dan tiada Rab selain Dia. Maka mengapa kamu menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekeliruan lantaran apa yang telah mereka lakukan? Apakah kamu hendak menunjukkan orang yang telah disesatkan oleh Allah? Barang siapa disesatkan Allah maka sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan untuknya. Ayat 88. Mereka ingin supaya kamu kafir seperti halnya mereka sehingga kamu menjadi sama. Maka janganlah kamu menjadikan sebagian mereka sebagai penolong sebelum mereka berhijrah pada jalan Allah. Jika mereka berpaling, maka tangkap dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemukan mereka, dan janganlah kamu menjadikan sebagian mereka sebagai pelindung dan penolong. Ayat 89, kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum yang antara kamu dan mereka terdapat suatu perjanjian, atau mereka yang datang kepadamu itu ialah yang hatinya merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Kalau Allah berkehendak, niscaya Dia memberi mereka kekuasaan atasmu, lalu mereka benar-benar memerangimu. Jika mereka membiarkan kamu, tidak memerangimu, dan mengajukan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk membunuh mereka. Ayat 90. Kamu akan mendapati yang lainnya hendak mendapatkan keamanan dari kamu dan keamanan dari kaumnya. Setiap kali mereka diseret kepada fitnah, maka mereka berbaur ke dalamnya. Jika mereka tidak membiarkan kamu, mengajukan perdamaian kepadamu, dan menahan tangannya, maka bekuklah dan perangilah mereka dimanapun kamu menemukannya. Mereka itu, kami berikan kepadamu kekuasaan yang nyata atas mereka. Ayat 91. Allah Ta'ala berfirman dengan mengingkari perselisihan kaum mukmin dalam menghadapi kaum munafik. Pandangan mereka terbagi dua. Imam Ahmad meriwayatkan dari Zaid bin Sabit, bahwa Rasulullah berangkat ke Uhud. Lalu, segolongan orang yang semula pergi bersamanya, kembali lagi. Dalam menghadapi mereka, pendapat para sahabat Rasulullah terbagi dua, pendapat yang mengatakan akan membunuhnya dan yang mengatakan tidak boleh membunuhnya sebab mereka adalah kaum mukmin juga. Maka Allah menurunkan ayat, maka mengapa kamu menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Rasulullah dalam hal ini bersabda, keberadaan golongan itu baik juga adanya. Ia dapat mengikis keburukan seperti ububan mengikis karat besi. Hadis itu dikemukakan dalam Sahihain dari hadis Syubah. Muhammad bin Ishaq bin Yasar menuturkan ihwal peristiwa Uhud bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul kembali lagi ke Madinah bersama sepertiga pasukan. Dia pulang bersama 300 tentara, sedang Nabi tetap melanjutkan perjalanan bersama 700 orang lainnya. Firman Allah Ta'ala, padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekeliruan, yakni memulangkan dan menjerumuskan mereka ke dalam kesalahan. Firman Allah Ta'ala, lantaran apa yang telah mereka lakukan, yakni lantaran mereka durhaka dan menyalahi Rasulullah serta mengikuti kebatilan. Apakah kamu hendak menunjukkan orang yang telah disesatkan Allah?
Barang siapa disesatkan Allah, maka sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan untuknya.